Dunia pertelevisian Indonesia makin mendapat sorotan dari masyarakat. Menjamurnya tayangan sinetron-sinetron yang hanya mengumbar kemewahan, percintaan, kenakalan remaja dan sejenisnya dinilai sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Banyak lembaga yang sudah memberi penilaian negatif terhadap tayangan-tayangan televisi yang sangat jauh dari nilai pendidikan dan budaya bangsa. Sejatinya, acara televisi itu wajib punya kualitas dan tentunya mendidik. Sayangnya untuk menarik banyak penonton terkadang banyak stasiun televisi menghalalkan segala cara untuk mendapat rating tertinggi. Berikut ini tim bintang top telah merangkum berita dari sumber terpercaya. 8 siaran televisi terpaksa dihentikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia karena dianggap tidak mendidik. Bukan Empat Mata. Siapa yang tidak kenal dengan acara Bukan Empat Mata? Talk show yang dibawakan oleh Tukul Arwana tersebut mendapatkan banyak sekali perhatian dari penonton di tanah air. Selama 10 tahun Tukul berhasil membawa acara ini menjadi tontonan yang begitu digemari dan tentu saja ratingnya selalu tinggi. Sayangnya di acara yang disiarkan secara live tersebut banyak mengandung bumbu seks dan kalimat yang kurang sopan dari Tukul dan tak jarang ada bintang tamu yang melakukan hal yang juga kurang sopan. Parahnya lagi, Tukul Arwana selaku host kedapatan mencolek dengan sengaja pantat bintang tamu Bella Sapira. Karena itulah, beberapa orang melaporkan acara tersebut ke KPI dan mereka mendapatkan teguran keras sampai akhirnya KPI memutuskan untuk menghentikan acara tersebut. Dunia Lain. Tentu semua masih ingat dengan acara Dunia Lain yang ditayangkan di Trans TV. Acara yang berbau mistis dan horor itu mendapatkan banyak apresiasi dari masyarakat dan tentu saja meraih rating yang cukup tinggi. Sayangnya setelah episode Lawang Sewu beredar gosip kalau salah satu pesertanya meninggal dengan alasan yang tidak jelas. Karena itulah acara yang dulu dibawakan oleh Hari Panja itu akhirnya dihentikan penayangannya. KPI sendiri melarang acara tersebut ditayangkan lantaran dinilai membuat masyarakat jadi percaya dengan dunia takhayul. Dunia Lain juga dinilai sudah membuat masyarakat takut dengan makhluk halus. Tayangan yang satu ini memang beberapa kali disebut-sebut kurang layak untuk ditonton. Selain sering melakukan pelecehan atau kekerasan fisik, candaan You Keep Smile pun dianggap tak mendidik. Dalam episode Jumat tanggal 20 Juni tahun 2014, nama almarhum Benyamin yang merupakan tokoh legenda Betawi dianggap dilecehkan. Awalnya seorang pesulap bernama Ferdian Setiadi menghipnotis Caesar. Caesar diketahui fobia terhadap anjing. Ferdian selantas mencuci otak Caesar dengan sebuah sugesti bahwa setiap anjing yang ia lihat nantinya adalah Benyamin. Akhirnya Caesar malah tertawa terbahak-bahak saat melihat ada anjing di hadapannya. Ia pun menyebut anjing tersebut sebagai Benyamin dan meledaklah kemarahan para penggemar tokoh Betawi di media sosial. Masyarakat khususnya suku Betawi tak terima dengan hal ini, akhirnya acara You Keep Smile pun diadukan ke KPI karena telah melanggar norma serta memuat kata kasar baik secara verbal maupun non-verbal. Akhirnya KPI memutuskan untuk menghentikan acara itu sementara yang berujung pada penghentian selamanya. KPI juga memerintahkan manajemen Trans TV untuk melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas isi siaran kepada seluruh jajaran program produksi hingga pengisi acara termasuk juga artis-artis yang tampil. Dahsyat RCTI. Acara musik Dahsyat RCTI memang sudah tak asing lagi di telinga penonton televisi. Rasanya memang tak berlebihan jika menyebut Dahsyat sebagai salah satu acara yang banyak tersandung kasus. Berkali-kali sudah Dahsyat mendapat teguran dan sanksi dari KPI dengan berbagai sebab, mulai adanya ucapan tidak senonoh, goyang dribble hingga penghinaan lambang Pancasila. Puncaknya dalam tayangan Dahsyat edisi 19 Januari tahun 2018. Dahsyat membuat blunder karena dianggap melecehkan kesatuan TNI di dalam salah satu segmen acaranya. Dalam segmen tersebut, tim kreatif menampilkan games makan donat yang dibuat seperti konsep lomba makan kerupuk saat acara Agustusan. Para pengisi acara melakukan lomba makan kue dan salah satu pesertanya adalah anggota TNI Angkatan Darat. Namun ketika lomba berlangsung, bintang tamu Felicia Angelista dianggap telah melakukan hal yang tak sepantasnya akibat ujung tali satunya diikat pada kaki Felicia Angelista. Penggunaan kaki saat menarik kue yang sedang digigit oleh anggota TNI Angkatan Darat itu yang kemudian menuai kecaman. Sejak lama publik menilai program acara Dahsyat memang tidak mendidik dan tidak mempunyai manfaat atau membawa kebaikan bagi masyarakat.
Opera Van Java. Acara komedi satu ini memang jadi idola dan berhasil mengorbitkan komedian baru seperti Sule, Andre dan Aziz Gagap. Sayangnya seiring makin populernya acara ini, sensasi pun gak luput muncul di acara yang hadir tiap malam di layar televisi yang kerap menunjukkan kekerasan berupa saling menjorokkan pemain dan kata-kata kurang pantas. Akhirnya KPI pun menegur dan sempat menyarankan stasiun televisi yang menayangkan acara ini untuk menghentikan acara beberapa saat. Ekstravaganza. Salah satu acara televisi yang pernah dilarang oleh KPI adalah Ekstravaganza. Padahal dulu acara ini meraih rating yang sangat tinggi dan karena itulah ia ditayangkan selama beberapa tahun. Namun sayang pada beberapa episode guyonan di Ekstravaganza dinilai terlalu vulgar, menyiratkan seks dan pelecehan perempuan yang melanggar nilai kesopanan. Alasan inilah yang dipakai oleh KPI untuk menyemprit tayangan yang dibintangi oleh Tora Sudiro, Tike Priatnakusuma dan banyak artis pendukung lainnya. Acara ini akhirnya memang sempat vakum selama beberapa tahun sampai akhirnya Trans TV memutuskan untuk membuat New Ekstravaganza. Sayangnya New Ekstravaganza tidak mendapatkan hasil sebagus tayangan sebelumnya. Facebooker. Facebooker juga sempat mendapat teguran KPI karena acara tersebut kerap menayangkan makian atau kata kasar. Program televisi Facebookers akhirnya berhenti tayang. KPI menyatakan pemberhentian program itu atas kesadaran dari pihak Antv sebagai stasiun yang menayangkan. Sebelumnya Facebooker sudah berkali-kali dapat teguran mulai dari konten yang bermasalah hingga dari para bintang tamunya. Pada acara Facebooker edisi 28 Februari tahun 2019 dengan bintang tamu Eli Sugigi telah melanggar peraturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Pada edisi itu, Eli mengucap kata kasar pada temannya saat acara disiarkan langsung. Lalu Facebooker juga sempat ditegur oleh MUI. Sebagai informasi, MUI pada tanggal 28 Mei tahun 2019 melayangkan permintaan agar dua program tersebut dihentikan. Dua program yang dimaksud MUI adalah Sahurnya Facebooker dan Facebooker Ramadan. MUI menilai program-program itu berisi konten-konten yang tidak sesuai atau melenceng dari tema bulan suci Ramadan. MUI juga menganggap Antv tidak pernah memperbaiki kualitas konten Sahurnya Facebooker dan Facebooker Ramadan setelah beberapa kali mendapatkan teguran dari KPI. Beberapa tahun lalu, sempat heboh di media sosial tentang pernikahan dini dua bocah di Kalimantan. Mempelai wanita kelas 2 SMP sedangkan pengantin pria baru lulus SD. Sehari setelahnya, pernikahan dini dua bocah tersebut dinyatakan tidak sah oleh kepolisian. Dua bocah yang menikah dini itu menjadi tamu di Hitam Putih. Namun rupanya hal itu menyebabkan Hitam Putih menerima teguran tertulis dari KPI Pusat. Lewat situs resmi KPI, acara yang dipandu Deddy Corbuzier ini dianggap melanggar aturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Hitam Putih diberi teguran lantaran tidak menyamarkan wajah orang tua dan nenek dari dua bocah yang menikah dini. Selain itu ada penyebutan identitas nama dua bocah yang menikah dini. Dilansir dari website resmi KPI, hal itu berpotensi membentuk stigma masyarakat dan menimbulkan dampak psikologis terhadap kedua anak tersebut. Di sisi lain, pria yang kini berprofesi sebagai YouTubers itu secara kritis langsung mempertanyakan acara lainnya yang dinilai kurang mengedukasi masyarakat. Deddy Corbuzier mempertanyakan sikap KPI dengan acara joget-joget vulgar atau acara yang tidak jelas macam settingan yang tidak mendidik. Menariknya ayah satu anak itu juga menitik beratkan hashtag yang digunakan oleh KPI yaitu siaran sehat untuk rakyat. Dengan seloroh, Deddy pun bertanya kepada KPI untuk dirinya menyebut beberapa program TV yang tidak sesuai dengan hashtag KPI tersebut.